Halo teman-teman, balik lagi di Math Battle Quiz. Acara kuis yang sangat edukatif dan juga seru. Kali ini kita punya dua kontestan yang akan berebutan menjawab soal. Langsung saja kita ke acaranya. Oke, para kontestan di sini ada dua. Yang pertama ada kontestan A dan kontestan B. Mereka akan menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan cara berebutan. Jika jawaban mereka salah, maka akan kita lihat tutor dari Mathdisk. Untuk soal pertama, kita ada dari definisi graf dulu ya. Para kontestan, apa definisi graf dalam matematika diskrit? Oke, kalian boleh menjawab dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya. Oke. Menurut saya, graf itu adalah kumpulan titik-titik yang digambarkan sebagai diagram seperti grafik dalam matematika, yang dimana grafiknya itu menunjukkan perubahan pada nilai atau suatu tren. Jadi graf itu digunakan untuk menggambarkan suatu data. Sekian menurut jawaban saya. Oke, jawaban yang cukup logis, tapi mari kita konfirmasi ke tutor Mathdisk. Apa sih definisi graf dalam matematika diskrit? Graf bukan sekadar gambar titik dan garis, melainkan sebuah struktur himpunan. Menurut definisi yang benar, graf adalah struktur matematika abstrak yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek yang terdiri dari dua himpunan yang dituliskan dengan rumus G sama dengan VE. Ada G simbol dari graf itu sendiri, ada V simbol dari vertices, yaitu simpul, dan ada E simbol dari edges, yaitu sisi atau hubungan antara simpul. Kita bisa analogikan konsep graf dalam social network analysis atau analisis jejaring sosial. Dalam konteks ini, kita tidak lagi melihat graf sebagai titik dan garis abstrak, melainkan sebagai peta interaksi manusia yang digunakan untuk menganalisis hubungan pengguna di platform seperti Facebook atau Instagram. Penerapannya bisa kita temukan pada fitur rekomendasi teman, rumus yang digunakan masih sama, yaitu G sama dengan VE. Lambang V bisa kita artikan sebagai pengguna, dan lambang E bisa kita artikan sebagai hubungan atau pertemanan. Misalnya, ada pengguna Instagram tak saling kenal bernama Putra dan Tono yang memiliki dua teman bersama, yaitu Budi dan Ani. Karena mereka memiliki banyak koneksi di tengah, logikanya, Putra berteman dengan Budi dan Ani. Budi berteman dengan Tono, Ani berteman dengan Tono. Sistem akan menyimpulkan, sangat besar kemungkinan Putra dan Tono bisa saling mengenal atau memiliki minat yang sama. Maka Instagram menyarankan Tono kepada Putra. Semakin tinggi jumlah orang yang memiliki relasi antara dua simpul yang belum terhubung, semakin tinggi skor prediksinya. Kembali lagi pada teori graf. Hubungan ini sering disebut sebagai kecenderungan transitif atau membentuk triad atau tiga serangkai. Jika ada sisi dari A ke B dan ada sisi dari B ke C, maka graf tersebut memiliki kecenderungan tinggi untuk menutup segitiga dengan menambahkan sisi dari A ke C. Algoritma bekerja dengan memindai jaringan dan mencari semua segitiga yang belum sempurna. Setiap simpul yang dapat melengkapi segitiga itu menjadi kandidat rekomendasi. Kesimpulannya, graf adalah struktur matematika fundamental yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek. Untuk kita mengetahui bagaimana cara merepresentasikan jaringan, di mana simpul adalah entitas dan sisi adalah hubungan. Oke, untuk soal kedua itu ada derajat atau degree. Sebelumnya kontestan dapat melihat gambar tersebut. Baik. Dari soal yang sudah saya tampilkan, berapakah derajat simpul C? Untuk jawabannya bisa dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku. Oke. Jadi menurut saya jika dilihat dari C itu tuh terhubung C sama A dan B, dan itu tuh seperti koneksi C A dan B tuh. Nah, tapi menurut saya tuh mungkin itu tuh tidak dihitung seperti derajat biasa. Jadi saya hitungnya itu C adalah 2. Oke, jawaban yang bagus. Mari kita dengarkan tutor Mathdisk. Jadi derajat simpul pada graf tabelara adalah jumlah sisi yang menyentuh simpul tersebut. Untuk simpul C, sisi A sampai C, B sampai C, dan C sampai D. Tidak ada pengecualian untuk jenis sisi. Semua sisi dihitung selama dia indeks ke simpul tersebut. Jadi C 3 bukan 2. Derajat ini penting karena menunjukkan tingkat terhubungnya suatu simpul dalam graf. Dalam aplikasi nyata, simpul dengan derajat tinggi berarti node tersebut aktif, punya banyak hubungan, atau menjadi alur penting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang handshaking lemma. Jika jumlah total derajat seluruh simpul adalah 16,
menurut handshaking lemma, berapa jumlah sisinya? Oke, jawabannya berebut kembali dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya. Oke, saya. Kalau menurut jawaban saya, kalau derajatnya itu 16, maka sisinya juga harus 16. Kenapa? Karena setiap derajat itu mewakili satu sisi. Jadi saya jawab pertanyaan tersebut adalah 16 sisi. Sekian jawaban saya. Baik, jawaban yang cukup logis, tapi mari kita dengar penjelasan tutor Matis. Jika jumlah total derajat seluruh simpul adalah 16, menurut handshaking lemma, berapa jumlah sisinya? Handshaking lemma menyatakan bahwa jumlah derajat semua simpul sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sebagaimana pada rumus tertulis, sigma dek V sama dengan 2 kali garis miring E. Mari kita coba terapkan rumusnya pada soal ini. Karena setiap sisi menghubungkan 2 simpul, maka saat kita menghitung derajat semua simpul, setiap sisi dihitung 2 kali. Jika total derajat adalah 16, maka 16 sama dengan 2 kali nilai mutlak E. Nilai mutlak E sama dengan 8. Angka 8 inilah yang menjadi jumlah sisi graf berdasarkan total derajat. Jadi, jumlah sisi adalah 8, bukan 16. Dari handshaking lemma ini, kita bisa mengetahui jumlah derajat berdasarkan jumlah sisinya, ataupun sebaliknya. Karena ini adalah fundamental dalam teori graf untuk memeriksa konsistensi struktur graf. Baik, itu dia penjelasan dari tutor Matis kita. Sekarang kita akan lanjut ke soal keempat. Oke, soal keempat itu adalah soal terakhir kita, yaitu urutan simple A, C, D, C. Apakah ini walk, atau pet, atau cycle? Oke, masih rebutan jawabannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Jadi menurut saya karena ini seperti peruangan, ini tidak valid sebagai lintasan. Jika tidak valid, saya pikir ini mungkin cycle karena terlihat berputar dari arah ke awal lagi meskipun tidak kembali ke A. Jadi saya jawabnya cycle. Baik, untuk jawabannya kita cek ke tutor Matis. Guys, jadi urutan A, C, dan C memiliki karakteristik tersebut. What adalah lintasan yang boleh mengulangi simpul. Path tidak boleh mengulangi simpul. Cycle harus kembalinya ke simpul pertama, yaitu A, karena urutan berakhir ada di C. Dan mulai A, maka ini tidak membentuk cycle. Dan karena adalah pengulangan simpul, ini tidak disebut paths, maka urutan ini adalah white. Baik, itu dia penjelasan dari tutor Matis kita. Itu dia Matis Battle Quiz hari ini. Walaupun beberapa jawaban kontestan masih belum tepat, tapi kita menambah wawasan baru dari tutor Matis. Betul begitu para kontestan? Betul, saya jadi paham tentang teori graf. Kamu paham nggak? Saya juga dengan adanya kuis ini sih lebih menjadi banyak materi dan banyak jawaban yang belum saya tahu tentang teori graf sendiri itu kayak gimana sih. Lalu di kuis ini juga saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang derajat dan walk itu seperti apa dalam teori graf itu sih. Tuh, saya juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Battle Quiz selanjutnya. Bye-bye.